di tengah ombak besar Samudra Atlantik, sekitar 12 km dari pantai barat daya Irlandia, berdiri sebuah batu karang raksasa yang seolah menembus langit. Pulau itu bernama Skellig Michael, atau dalam bahasa Irlandia disebut Silke Mich, yang berarti batu Michael. Diambil dari nama Santo Michael, sang malaikat pelindung. Sekilas, pulau ini tampak tidak ramah bagi kehidupan manusia. Dikelilingi lautan ganas, lerengnya curam, dan cuacanya keras. Namun ribuan tahun lalu, tempat ini justru menjadi rumah spiritual bagi sekelompok kecil manusia yang mencari kedekatan dengan Tuhan. Asal-usul, para biksu yang meninggalkan dunia sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi, sekelompok biksu Kristen Irlandia berlayar ke tengah lautan untuk mencari tempat yang benar-benar sunyi. Bagi mereka, jauh dari manusia berarti lebih dekat dengan Tuhan. Mereka menemukan pulau batu yang tak berpenghuni Skellig Michael. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru. Dengan tangan sendiri, mereka membangun biara batu sederhana di puncak karang setinggi lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Untuk mencapainya, mereka membuat ratusan anak tangga batu dipahat langsung dari tebing curam. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju surga. Kehidupan di pulau yang keras, para biksu hidup dalam kesederhanaan ekstrem. Mereka tinggal di gubuk batu berbentuk sarang lebah beehive huts, bangunan kecil tanpa jendela, terbuat dari bata-bata yang disusun rapi tanpa semen. Makanan mereka berasal dari laut, ikan, burung laut, dan telur. Air minum dikumpulkan dari hujan yang jatuh di bebatuan. Di puncak pulau, terdapat gereja kecil, tempat mereka berdoa setiap hari. Kehidupan di sana bukan sekadar ibadah, tapi juga perjuangan untuk bertahan hidup melawan dingin, angin, dan badai yang tak pernah berhenti. Namun bagi para biksu, semua penderitaan itu bukan hukuman, melainkan bentuk pengorbanan dan kesucian. Mereka percaya, semakin sulit hidup yang dijalani, semakin murni iman mereka kepada Tuhan. Serangan Viking dan masa penderitaan. Sekitar abad ke-9, ketenangan Skellig Michael terusik. Lautan membawa kapal-kapal Viking, bangsa pelaut dari Skandinavia yang terkenal ganas dan haus harta. Mereka menyerang biara-biara di sepanjang pantai Irlandia, termasuk Skellig Michael. Catatan sejarah menyebutkan bahwa para biksu diserang dan dibunuh, dan beberapa dari mereka dijadikan tawanan. Namun, sebagian kecil berhasil bertahan dan melanjutkan kehidupan di pulau itu selama beberapa dekade berikutnya. Serangan ini menjadi ujian paling berat dalam sejarah Skellig Michael dan sekaligus menegaskan keteguhan iman para penghuninya. Akhir kehidupan religius di pulau. Memasuki abad ke-12, kondisi alam semakin tak bersahabat. Cuaca makin ekstrem, badai semakin sering, dan hidup di pulau terpencil itu makin mustahil. Akhirnya, para biksu memutuskan untuk meninggalkan Skellig Michael dan pindah ke biara di daratan Irlandia yang lebih aman. Sejak saat itu, Skellig Michael menjadi tempat suci yang ditinggalkan. Sunyi, tapi tetap dijaga dalam ingatan umat Kristen Irlandia. Nama Santo Michael tetap melekat, seolah pulau itu dijaga oleh malaikat penjaga surga sendiri. Keindahan dan keheningan abadi. Berabad-abad setelah ditinggalkan, Skellig Michael tetap berdiri kokoh. Bangunan batu para biksu masih utuh, seakan waktu tak mampu menghapus jejak spiritual mereka. Burung laut kini menjadi penghuni baru. Ribuan pavin, camar, dan burung laut Atlantik bersarang di tebing-tebing Nia setiap tahun. Di musim panas, saat laut tenang, para peziarah dan wisatawan bisa menyeberang dengan perahu. Namun perjalanan ke sana tetap berbahaya. Banyak yang menyebut Skellig Michael sebagai tempat suci di ujung dunia, karena terasa benar-benar terpisah dari peradaban. Diakui dunia, Situs Warisan Dunia UNESCO. Pada tahun 1996, Skellig Michael resmi diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Organisasi ini memuji pulau tersebut sebagai contoh luar biasa dari kehidupan monastik awal Kristen, simbol kesederhanaan, keteguhan iman, dan hubungan manusia dengan alam yang ekstrem. Skellig Michael dan dunia modern. Di abad ke-21, dunia kembali mengenal Skellig Michael melalui film Star Wars The Force Awakens 2015 dan The Last Jedi 2017. Pulau ini menjadi tempat pengasingan Luke Skywalker, sang Jedi terakhir. Adegan di puncak karang yang diselimuti kabut menggambarkan kesunyian, pencarian jati diri, dan kekuatan spiritual, sama seperti para biksu yang hidup di sana lebih dari 1000 tahun lalu. Fakta unik Skellig Michael. Ichi
Pulau ini terdiri dari dua bagian Skerry Gumaikeru besar dan Little Skellig kecil. Keduanya menjadi tempat ribuan burung laut bersarang. 2. Di puncak, terdapat lebih dari 600 anak tangga batu yang masih kokoh, meski berusia lebih dari 1000 tahun. 3. Pulau ini hanya bisa dikunjungi saat musim panas dan cuaca tenang. Ombak di musim dingin bisa mencapai beberapa meter.